warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Nani Nurhayati di sini with Dia Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita bahas tentang nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu paham atau ajaran yang mengajarkan seseorang untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Nasionalisme ini muncul dan berkembang menjadi sebuah paham yang dijadikan sebagai landasan hidup bernegara, bermasyarakat, dan berbudaya, dipengaruhi oleh kondisi histori dan dinamika sosial kultural yang ada di masing-masing negara. Paham nasionalisme ini sangat mendukung sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, dan butir-butir pengamalannya yang terdiri dari yang pertama itu mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga mengembangkan rasa cinta tanah air Indonesia. Yang keempat mengembangkan rasa kebanggaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian paham nasionalisme ini juga mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nasionalisme ekstrim itu kita ketahui bahwa nasionalisme adalah sebuah paham yang bersifat positif dan sesuai dengan Pancasila. Namun, apabila dalam pelaksanaannya tidak memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban, maka akan lahir nasionalisme ekstrim, yaitu kebalikan dari nasionalisme adalah kaufinisme, yaitu paham yang mengajarkan seseorang untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri, tapi dengan cara mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain. Itu juga sama dengan fasisme. Hampir mirip dengan kaufinisme, namun di fasisme ini dia menggunakan paksaan agar masyarakat mencintai bangsa dan negaranya itu melalui kepemimpinan seperti yang otoriter dan absolut. Jadi fasisme itu memaksa agar masyarakat mencintai bangsa dan negaranya ya. Nah, bentuk-bentuk nasionalisme yang pertama adalah kewarganegaraan atau rakyat. Bentuk nasionalisme ini, negara memiliki kebenaran politik dari keikutsertaan rakyatnya, kehendak rakyat atau perwakilan politik. Yang kedua adalah nasionalisme etnis atau budaya. Semangat kebangsaan di mana negara memiliki kebenaran politik dari budaya asal atau etnis suatu masyarakat. Yang ketiga, bentuk nasionalisme romantik atau identitas, di mana negara memiliki kebenaran politik secara organik, yakni berupa hasil dari suatu bangsa dan atau ras menurut semangat romantisme. Yang keempat adalah nasionalisme budaya. Negara memiliki kebenaran politik yang berasal dari budaya bersama dan bukan dari sifat keturunan seperti ras, warna kulit, dan lainnya. Kalau kenegaraan itu memiliki perasaan nasionalistis yang kuat dan diberi keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Jadi nasionalisme kenegaraan ini juga sering berhubungan dengan nasionalisme etnis. Yang keenam adalah nasionalisme agama. Faktor-faktor bangkitnya nasionalisme yaitu yang pertama itu faktor internal atau dari dalam. Nah, apa aja? Yang pertama adalah kenangan kejayaan di masa lampau. Kemudian penderitaan rakyat akibat politik drainase atau pengerukan kekayaan. Kemudian munculnya golongan cendekiawan seperti Budi Utomo. Kemudian paham nasionalisme politik dan diskriminasi rasial. Faktor dari luarnya adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Kemudian pergerakan nasional dari berbagai negara, contohnya India. India itu pergerakannya seperti Mahatma Gandhi, Cina Dr. Sutyasen, Filipina Josrija, Mesir Arabia Pasha. Kemudian
faktor bangkitnya nasionalisme dari luar itu terbentuknya negara-negara baru sebagai bentuk nasionalisme di Asia Afrika. Jenis-jenis nasionalisme ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 5 ya. Yang pertama adalah humaniter. Humaniter itu jadi mendasarkan pandangannya bahwa setiap bangsa itu berhak memperjuangkan kesejahteraan bangsanya berdasarkan caranya sendiri. Kalau nasionalisme Jacobin itu merupakan nasionalisme yang demokratis tetapi doktriner dan fanatik terhadap bangsa lain. Kalau nasionalisme tradisional itu lebih menekankan keunikan setiap bangsa, mempertahankan tradisi dan sejarahnya. Kalau nasionalisme liberal itu menekankan pentingnya dunia berpegang pada prinsip di mana setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. Yang terakhir adalah nasionalisme integral, di mana nasionalisme ini menekankan kepentingan nasional ada di atas kepentingan individu. Berdasarkan prinsip tersebut, semua warga negara harus sepenuhnya setia kepada negara. Kemudian upaya yang menanamkan nasionalisme di sini yaitu upayanya memasukkan nasionalisme ke dalam pelajaran di sekolah atau perkuliahan, menayangkan acara televisi yang dapat meningkatkan semangat nasionalisme. Kemudian bisa juga mendorong pelaku usaha melalui pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas produk dalam negeri sehingga masyarakat Indonesia tertarik membeli, menggunakan dan bangga menggunakan produk dalam negeri. Kemudian upaya yang lain memberikan teladan kepada masyarakat melalui kepemimpinan pejabat pemerintah yang memiliki semangat nasionalisme. Prinsip utama nasionalisme yang pertama adalah kesatuan atau unity, yang kedua adalah kebebasan, liberty, freedom atau independence. Yang ketiga adalah kesamaan, equality. Yang keempat adalah kepribadian atau personality. Yang kelima prinsipnya adalah identitas, dan yang keenam prinsip utama nasionalisme itu adalah prestasi. 3 titik sejarah penting pertumbuhan dan perkembangan nasionalisme di Indonesia adalah kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, dan proklamasi kemerdekaan. Nah, kebangkitan nasional ini ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 yang merupakan titik lahirnya ide atau gagasan tentang nasionalisme di Indonesia. Yang kedua adalah Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Itu merupakan ikrar atau perjanjian untuk mewujudkan nasionalisme dalam ikatan satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa persatuan. Yang ketiga yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 adalah sebuah pernyataan nasionalisme sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bersatu dalam wadah negara nasional yang bernama Republik Indonesia. Bentuk nasionalisme bangsa Indonesia yaitu karena kesatuannya sejarah, kesatuan nasib, kesatuan kebudayaan, kesatuan wilayah, dan kesatuan asas kerohanian. Bukan kesatuan Tuhan ya, tapi kesatuan asas kerohanian. Ancaman nasionalisme dari dalam negeri baik bersifat ideologis maupun politis banyak terjadi dalam kurun waktu tahun 1950 sampai 1965. Yang pertama itu pada Kongres Pemuda itu dilakukan di 3 gedung karena rapatnya 3 kali ya. Yang rapat pertama itu pada hari Sabtu 27 bulan 10 1928 yang menghasilkan semangat persatuan. Yang kedua itu di Osjapa keesokan harinya pada hari Minggu yaitu menghasilkan suatu pendidikan. Kemudian rapat yang ketiga itu untuk penutupan sehingga menghasilkan nasionalisme demokrasi. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin diberikan pada Sugondo ke Mr. Sunario.
Sejak 1969, bendera pusaka itu disimpan di Istana Merdeka. Lagu Indonesia Raya dikenakan oleh Wage Rudolf Supratman pertama kali diperdengarkan untuk membangkitkan rasa nasionalisme pada saat Sumpah Pemuda Kongres Pemuda kedua. Nah, unsur-unsur nasionalisme. Unsur-unsur nasionalisme ini antara lain perasaan nasional, watak nasional, batas nasional, bahasa nasional, agama, dan peralatan nasional. Untuk menumbuhkan semangat nasionalisme itu harus menghindari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah unsur sukuisme, yaitu sikap yang menganggap suku bangsanya sendiri yang paling baik sehingga merendahkan suku bangsa lain. Kemudian unsur nasionalisme yang harus dihindari yaitu provinsialisme, yaitu sikap yang lebih mengutamakan kepentingan provinsinya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan bangsa yang lebih besar. Yang ketiga adalah chauvinisme atau sikap yang mengagung-agungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain. Yang ketiga ekstremisme, yaitu sikap keras mempertahankan pendirian dengan berbagai cara walaupun melanggar ketentuan-ketentuan hukum negara. Adapun contoh-contoh nasionalisme, diantaranya yang pertama adalah menjaga ketertiban masyarakat dengan mematuhi aturan yang berlaku, mematuhi dan menaati hukum negara, kemudian bersedia mempertahankan dan memajukan negara. Yang keempat, melestarikan budaya Indonesia, menggunakan produk dalam negeri, menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, dan ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, sekian tentang nasionalisme. Mudah-mudahan bermanfaat. Semangat belajar ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe biar tambah semangat aku bikin kontennya ya. Kemudian bagi teman-teman yang mau persiapan SKD ya, bisa ikut dengan sahabat CPNS untuk belajar ya. Ada di link description inbox, ikut, diklik aja. Ada potongan harga 21.000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.